Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bertemu kembali bersama Guru Eksis Channel. Bersama Guru Eksis Channel, mari kita ikuti materi pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan. Misalnya di sini ada barisan 1 titik titik 5 10 20 40 80. Berapakah jumlah dua bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berapakah jumlah 3 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berapakah jumlah 4 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berapakah jumlah n bilangan bulat positif dimulai dari 1? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Induksi matematika merupakan cara atau teknik membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Merupakan metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Contoh, Pn, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n tambah 1 bagi 2. Buktikan Pn benar. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Prinsip kerja induksi. Misalkan Pn adalah pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn benar. Dan jika Pn benar, maka Pn ditambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Prinsip kerja induksi. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah basis induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Hipotesis induksi digunakan untuk mendukung langkah induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Contoh 1. Buktikan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n tambah 1 bagi 2. Solusi untuk penyelesaian contoh 1 berdasarkan langkah-langkah pembuktian induksi matematika yang terdiri dari 2 langkah. Langkah 1, kita buktikan bahwa Pn benar. Kita misalkan n dengan 1. Misalnya P1 benar. P1 sama dengan 1.
rumus Pn tadi, Pn sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Kita ganti N dengan 1. P1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 bagi 2. 1 tambah 1 2 dikali 1 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Terbukti P1 sama dengan 1. Langkah 2. Buktikan bahwa jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Pn tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N tambah 1. Persamaan tadi N dikali N tambah 1 bagi 2. Kita ganti N dengan N tambah 1, karena kita akan membuktikan Pn tambah 1. Jadi semua variabel N diganti dengan N tambah 1. N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 bagi 2 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N, ini sama dengan Pn. Ditambah N tambah 1. N ditambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi N tambah 1 dikali N tambah 2 dibagi 2 sama dengan Pn. Kita tahu tadi rumusnya adalah N dikali N tambah 1 bagi 2. Kita samakan penyebutnya, jadikan penyebutnya 2, maka pembilang juga dikalikan 2 supaya nilainya tetap. Ini merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. N tambah 1 dikali N tambah 2 dibagi 2 sama dengan N dikali N, N kuadrat, N dikali 1 N, 2 dikali N 2N, 2 kali 1 2. N dikali N, N kuadrat ditambah N kali 1 N ditambah 2N, 2 kali 1 tambah 2. Jadi kita sederhanakan menjadi N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 dibagi 2. N tambah 1 dikali N tambah 2 dibagi 2 sama dengan, ini kita faktorkan, N kuadrat tambah 3N tambah 2 kita faktorkan menjadi N tambah 2 dikali N tambah 1 dibagi 2. Kita lihat di sini ruas kiri dengan ruas kanan sama. Artinya langkah kedua terbukti. Contoh 2. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Solusi untuk contoh 2 berdasarkan langkah-langkah induksi matematika. Langkah 1, basis induksinya. Untuk N sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama memang 1. Langkah 2, ini langkah induksi. Andaikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik-titik tambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat adalah benar. Ini hipotesis induksi. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N dikurang 1. 2 kali 1 2, 2 dikurang 1 1. 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. 2 kali 3 6, 6 kurang 1 5. Kita harus memperlihatkan bahwa P N tambah 1 juga benar. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik-titik tambah 2N dikurang 1 sama dengan N pangkat 2. Dengan menambahkan 2 dikali N tambah 1 dikurang 1 pada kedua ruas, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N dikurang 1 ditambah 2N tambah 1 dikurang 1 sama dengan ruas kanan juga kita tambahin N kuadrat ditambah 2N tambah 1 dikurang 1. Ini kedua ruas kita tambah 2N tambah 1 dikurang 1. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N dikurang 1
Ini 2 dikali N 2N, 2 kali 1 2, 2 dikurang 1 1. Jadi 2N plus 1. N kuadrat. N kuadrat ini kita tahu ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N min 1. Ditambah ini 2 dikali N 2N, 2 kali 1 2, 2N, 2 dikurang 1 1. Jadi 2N tambah 1. Ini sama, karena penambahan 2 kiri dan 2 kanan tadi sama. Karena 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat, maka ini kita tulis N kuadrat ditambah 2N tambah 1. N kuadrat tambah 2N tambah 1 kita faktorkan menjadi N tambah 1 kuadrat. Terbukti, artinya sama. Pn tambah 1 juga bernilai benar. Contoh 3. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N ribu, N besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3000 dan perangko 5000. Benar. Solusi contoh 3. Berdasarkan langkah-langkah induksi, langkah 1 basis induksi. Untuk membayar biaya pos 8000 dapat digunakan satu buah perangko 3000 dan satu buah perangko 5000 saja. Ini jelas benar. Kita lihat hipotesis induksinya. Langkah 2, ini langkah induksi. Andaikan PN benar, yaitu untuk membayar biaya pos besar N lebih besar sama dengan 8000, dapat digunakan perangko 3000 dan 5000. Ini sesuai hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P N tambah 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N tambah 1000 juga dapat menggunakan perangko 3000 dan perangko 5000. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos nilai N ribu dengan sedikitnya satu perangko 5000 dengan mengganti satu buah perangko 5000 dengan dua buah perangko 3000, akan diperoleh susunan perangko senilai N tambah 1000. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5000 yang digunakan, biaya pos nilai N ribu menggunakan perangko 3000 semuanya, karena N lebih besar sama dengan 8. Setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3000 dengan mengganti 3 buah perangko 3000 dengan 2 buah perangko 5000. Akan dihasilkan nilai perangko N tambah 1000. Ini juga benar. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng biar mendapat pemberitahuan dari channel kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.